Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermaya Farudviana dari kelas Akuntansi Syariah 1 dengan NIM 201105030017. Saya akan memberikan tanggapan terkait bab perkembangan pada masa Bani Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Adapun 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama Umayyah atau disebut juga Yordania yang dijadikan pusat perencanaan. Yang kedua Kufah atau disebut juga Irak yang dijadikan sebagai kota penghubung. Yang ketiga yaitu Khurasan yang dijadikan sebagai pusat gerakan praktis. Khalifah pertama yaitu Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Semasa pemerintahannya, Abu Abbas As-Saffah tidak banyak melakukan perluasan wilayah tetapi lebih memilih memperkuat pemerintahan dalam negeri. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Di antara usaha-usaha untuk menciptakan kemajuan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dalam memajukan ilmu melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menyalin buku-buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani, Sanskerta, Persia, dan Suryani ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, menyusun buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam. Yang ketiga, mendatangkan kaum cendekiawan dari berbagai negara untuk mengembangkan dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Yang kedua yaitu pengaturan dan penertiban pemerintahan sebagai usaha untuk memperkokoh kedudukan dan kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah serta memajukan negerinya. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan menertibkan administrasi pemerintahan. Yang kedua, menjalin kerjasama antar sektor aparat negara. Yang ketiga, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada semua aparat, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Yang ketiga, yaitu Khalifah Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, merupakan khalifah yang membawa keemasan bagi Bani Abbasiyah dan merupakan penguasa yang paling cakap dan bijaksana di antara pemimpin yang lain. Hal ini dikarenakan Khalifah Harun Ar-Rasyid memiliki kerja keras yang tinggi untuk mengembangkan dinasti Abbasiyah menuju masa keemasan. Yang keempat yaitu Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Pertanian berkembang pesat, kafilah-kafilah datang kembali ramai. Lintas dagang pada masa ini dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir atau disebut Silk Road dan jalur laut atau Sea Roads. Dari Teluk Persia kembali ramai, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, filsafat, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab, dan wilayah Islam terus bertumbuh. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah yaitu disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi yang pertama, mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat yaitu merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Yang kedua, faktor eksternal. Disebabkan yang pertama yaitu karena terjadinya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.